Tes tes. Satu, dua, tiga. Hai. Hello everybody, welcome back to our channel. Jadi hari ini seperti yang kalian lihat, gue sendirian tapi kita lagi di studio. Nah, kalau kalian itu baru ke video kita, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik dari channel kita. Oke, hari ini itu gue mau ngapain sih? Jadi ceritanya dari kemarin-kemarin itu kan kalian banyak banget nih ya kan, udah belajar ini itu tentang kelinci, tapi tidak satupun video kita itu belum menjelaskan jenis-jenis kelinci. Nah, pada kesempatan kali ini itu kita mau menjelaskan ke kalian jenis-jenis kelinci apa aja di dunia ini gitu ya kan. Tapi mungkin nggak semua ya. Jadi kita langsung aja ke videonya. Oke, sebelum kita mulai, gue juga mau kasih tahu dulu bahwa kelinci itu sebenarnya ada 350 jenis loh. Bayangin, kalian bisa bayangkan betapa banyaknya jenis kelinci di dunia ini. Jadi ada 350 jenis kelinci yang tersebar di dunia dan berbagai macam bentuknya juga beda-beda, dan mereka biasanya punya sifat beda-beda juga tiap jenisnya. Dan pada kesempatan ini gue gak akan jelasin ke 350 jenisnya, tapi kita akan menjelaskan jenis-jenis kelinci yang paling populer aja, yang kita sering temuin mungkin ya kan. Terus atau mungkin kalau kalian pergi ke Bunnyland gitu, itu kalian pasti ketemu ya jenis-jenis kelinci ini gitu. Oke, yang pertama itu ada jenis Rex. Ciri-cirinya itu apa sih? Dari namanya aja ya, Rex, dia tuh udah kayak dinosaurus gitu. Jadi si kepalanya itu, bentuk kepalanya tuh kayak maju ke depan gitu, ada moncongnya. Nah, untuk jenis Rex ini itu biasanya punya karakteristik tuh dia lebih kalem, lebih penyayang gitu ya kan. Terus udah gitu juga lebih dewasa. Nah, terbukti ya dari si Bugs ya. Si Bugs tuh memang lebih sayang sama kita berdua, aku sama Wina gitu, dengan cara ya dia tuh lebih suka deket-deket sama kita gitu. Terus jenis yang kedua itu adalah Netherland Dwarf. Netherland Dwarf ini dari namanya dwarf, jadi dia itu bentuknya kecil. Ini adalah jenis ras kelinci yang paling kecil menurut kita. Jadi ukurannya tuh paling gedenya aja tuh mungkin segede anak-anaknya Lola inilah gitu ya kan. Jadi dia nggak akan bisa lebih besar lagi. Netherland Dwarf ini digambarkan dia itu punya karakteristik yang sangat-sangat antusias gitu anaknya. Terus udah gitu dia tuh wild ya, dan juga dia itu lebih pemarah dibandingkan kelinci-kelinci lainnya. Nah, terus ada lagi jenis yang ketiga, itu adalah jenis Angora. Nah, kelinci Angora ini mau kita jelasin ya. Angora itu biasanya bulunya tuh lebat gitu ya kan. Karena Lola badannya besar dan bulunya lebat, itu banyak orang yang menyangka Lola ini adalah kelinci Angora. Padahal Angora sendiri tuh jenisnya beda sama Lola, ya nggak Lola? Ya Lola ya, beda ya. Nah, kalau Angora itu bulunya tuh biasanya cantik, terus di kupingnya tuh kayak ada bulu-bulu yang lebih gitu, yang kayak ada tassel gitu, modelnya tuh kayak tassel gitu. Jadi memang berbeda sama Lola. Kalau Lola kan kupingnya nih, kalau kalian lihat nih ya, ini nanti di zoom bisa gak sih? Kupingnya Lola ini kan dia nggak ada tasselnya ya, benar-benar bulunya tuh halus banget, tipis-tipis ya Lola ya. Nah, jadi Lola ini beda ya, ini bukan jenis Angora. Nah, terus untuk karakternya si Angora ini itu dia lebih jinak, lebih kalem gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau gendong-gendong gitu ya kan, itu dia lebih mau gitu ya kan. Dan kelinci Angora ini tuh lebih tenang gitu pembawaannya dibandingkan kelinci-kelinci yang lain gitu. Nah, setelah Angora ada juga kelinci yang dinamakan dengan English Angora. Nah, English Angora ini bedanya apa sih sama Angora biasa? Jadi kalau English Angora itu kupingnya tidak ada tasselnya gitu loh. Jadi kayak dia lebih pendek kayak kuping kucing gitu. Tapi bulunya juga sama-sama lebat nih kayak si Angora gitu. Nah, kalau si English Angora ini karakteristiknya itu dia itu punya jiwa sosial, dan dia juga suka nge-grooming kita gitu sebagai ownernya. Jadi emang penyayang lah gitu kalau si English Angora ini.
Nah terus udah gitu ada lagi kelinci jenis Lionhead. Lionhead itu ini Lola nih. Jadi Lionhead itu ada dua jenis juga. Satu yang double man, satu yang satu man gitu ya kan. Nah single man sama double man itu bedanya apa? Jadi kalau yang double man itu sekujur bulunya itu mirip banget kayak Angora, tapi bagian mukanya tuh bener-bener kayak singa yang penuh. Itu disebut double man. Kalau yang satu man itu single man itu dia yang kayak Lola gini. Jadi bulu di mukanya itu cuma di pipi sama dia ada jambulnya gitu. Jadi ciri-cirinya itu sama kupingnya itu bentuknya tuh V gitu. Nih kalau kalian lihat kan dia kupingnya nge-V gitu kan. Nge-V terus udah gitu nggak terlalu panjang kupingnya, dan Lola tuh bulunya juga kayak lebih tipis-tipis gitu. Jadi ini salah satu ciri dari si jenis Lionhead. Nah untuk karakteristiknya si Lionhead ini tuh, nah kalau Lionhead ini tuh ciri-cirinya itu dia tuh kelinci yang pinter, kelinci yang energi, kelinci yang suka di cuddling, suka dielus-elus gitu ya kan. Makanya ini kan kayak Lola gini nih tuh lihat. Dia anteng banget dielus-elus karena memang jenis Lionhead itu dia memang lebih suka dielus-elus. Tapi Lionhead tuh kalau nggak salah tuh lebih nggak suka digendong sih dibandingkan yang lain gitu. Jadi memang sudah pembawaannya jenis Lionhead itu seperti ini nih, seperti Lola gitu. Ada lagi no, kenapa kamu ganggu mami? Terus ada lagi jenis Holland Loop ya guys. Jenis Holland Loop tuh apa sih? Koni, jangan ganggu ah. Koni mau ikut Koko sini. Koni ikut Koko yuk. Koni ikut Koko. Koko sini, di sini. Di atas sini. Oke. Terus ada lagi jenis Holland Loop. Nah ini adalah jenis yang paling sering orang pelihara. Cara mencirikannya itu lebih gampang lagi karena kupingnya tuh turun ya. Jadi untuk jenis yang ada loopnya itu biasanya kupingnya turun. Mau dia Holland Loop, mau dia Fuzzy Loop pasti kupingnya turun gitu. Cirinya itu paling gampang seperti itu. Terus bedanya apa? Nah kalau Holland Loop itu dia bulunya lebih pendek-pendek, terus dia badannya itu lebih kecil gitu dibandingkan yang Fuzzy Loopnya. Kalau yang Fuzzy Loop ini jadi sekalian nih ya, sekalian ngejelasin ya. Kalau yang Fuzzy Loop itu dia itu bulunya lebih lebat gitu, modelnya lebih lebat. Terus dan dari segi badannya tuh lebih besar daripada si Holland Loop. Kalau Holland Loop itu punya karakteristik seperti dia itu lembut hewannya, terus begitu dia juga berjiwa sosial, terus dia juga lebih dan dia juga lebih friendly gitu dibandingkan kelinci-kelinci lainnya. Untuk Fuzzy Loop ini tuh dia punya karakteristik yang berbeda dengan si Holland Loop. Kalau si Fuzzy Loop ini tuh dia lebih suka main-main gitu ya kan. Jadi dia emang aktif dan berjiwa sosial gitu loh. Jadi dia tuh emang lebih suka main-main gitu kalau si Fuzzy Loop. Ada lagi jenis Dutch. Nah Dutch ini tuh paling jenis-jenis yang mulai gampang lah untuk dikenalin ya. Dutch itu tuh dari mukanya itu dia tuh nge-V gitu ya. Jadi bagian matanya itu dia akan berwarna entah hitam, abu atau coklat kayak gitu ya kan. Terus di bagian badannya itu setengah badannya itu warnanya hitam ke belakang. Jadi ke kaki belakangnya itu biasanya warnanya entah hitam entah abu. Pokoknya dia menyamakan warna di daerah matanya. Untuk Dutch ini dia punya karakteristik tuh aktif, lembut, friendly. Pokoknya dia itu energik juga ya guys ya. Jadi si Dutch ini tuh juga lumayan sering kita temuin. Kalau kalian nonton yang kita jalan ke Rabbit Forest di Sumarekon itu juga kita kan ngelus-ngelus si Dutch-nya kan, karena emang Dutch-nya tuh lucu banget sih modelnya. Nah selain Dutch ada juga jenis Harlequin. Nah Harlequin ini bedanya apa sih? Jadi mukanya itu setengah-setengah gitu guys. Jadi misalnya setengah coklat, setengah hitam, terus badannya juga setengah coklat, setengah hitam kayak gitu. Nah jadi itu cara mencirikan si Harlequin. Harlequin ini adalah kelinci yang jinak, dia itu juga suka bermain. Dan juga Harlequin ini adalah jenis kelinci yang cerdas guys. Jadi kalian jadi begitu ya kalau Harlequin. Next kita punya Flemish Giant. Jadi Flemish Giant ini adalah kelinci terbesar. Dia kebalikannya dari si Netherland Dwarf. Jadi kalau misalnya kalian tadi aku udah cerita Netherland Dwarf itu adalah ras kelinci paling kecil. Nah Flemish Giant ini adalah dari namanya ya, dia adalah jenis ras yang paling besar. Jadi ukurannya itu bener-bener bisa besar sekali gitu loh. Bisa setinggi manusia gitu loh kalau diberdiriin. Nah si Flemish Giant ini tuh punya karakter yang cukup unik nih dibandingkan kelinci-kelinci lain.
Jadi si Flemish Giant ini meskipun badannya gede, keker gitu ya kan. Jadi Flemish Giant ini tuh dia lebih tenang, lebih anteng, lebih kalem gitu ya kan. Dari semua jenis, bayangin dari semua jenis itu Flemish Giant itu memang yang paling anteng dan kalem. Akhir kita ada yang Himalayan. Nah Himalayan ini juga sempat kita singgung di video yang kelinci albino. Ini salah satu kelinci yang paling sering juga kita jumpain. Cirinya itu apa? Dia itu berwarna hitam di kupingnya saja. Kemudian di dekat moncongnya itu atau di dekat hidungnya itu ada hitam-hitamnya juga. Terus di bagian kakinya, kaki dan tangannya itu juga hitam-hitam juga gitu. Nah untuk karakteristiknya sendiri, nasi Himalayan ini adalah satu-satunya kelinci yang suka dipegang-pegang sama manusia. Jadi dia tuh suka gitu loh sama bau tangan manusia gitu. Jadi hal yang wajar kalau kamu punya Himalayan dan dia menjadi sangat anteng dan mau digendong-gendong sama kamu gitu. Oke, segitu lumayan banyak ya tentang jenis-jenis kelinci dan karakteristiknya udah kita jelasin. Tapi memang nggak semuanya ya, karena kan kelinci itu ada 350 jenis ya kan yang tersebar di dunia. Dan biasanya katanya sih ya, dan katanya kelinci-kelinci itu seharusnya dia itu di breeding memang di luar dari jenisnya dia. Jadi misalnya Lola itu lionhead, jangan dikawinkan lagi dengan lionhead, katanya sih seperti itu gitu ya kan. Makanya kenapa banyak banget nih kadang-kadang tuh ya mirip-mirip gitu loh. Ini tuh misalnya yang Flemish Giant sama Giant apalagi gitu ya kan, itu tuh ya mirip-mirip gitu kayak Holland Loop dan Fuzzy Loop gitu kan. Mereka dari segi bentuk tuh hampir mirip-mirip karena ya memang mungkin breedingnya itu ya dengan cara seperti itu ya kan. Jadi dua jenis yang berbeda disatukan gitu. Nah kita pengen tahu nih dari teman-teman, kira-kira menurut kalian setelah kalian lihat gambar-gambar yang udah kita rangkum tadi, kalian tuh lebih suka kelinci yang seperti apa sih gitu ya kan. Kalau misalnya aku sama Wina itu, kita tuh lebih suka tuh kelinci yang aktif gitu ya kan. Kita nggak mau nih kelinci yang kayak males-males gitu. Dan kita juga kurang suka sama kelinci yang kupingnya tuh turun. Jadi kita memang lebih suka yang kupingnya berdiri gitu. Jadi lebih kelihatan gitu loh energiknya si kelinci gitu. Nah kalau kalian itu kira-kira gimana nih? Kalian tuh lebih suka kelinci yang mana? Kalian komen di kolom komentar. Terus kalau kalian merasa aduh kurang banyak nih pembahasan tentang kelinci apa, jenis apa, itu kalian bisa komen juga di kolom komentar supaya kita balesin nanti, atau mungkin kita buatkan video tersendiri untuk ngebahas kelinci tersebut gitu. Nah kalau misalnya kamu suka dengan video ini, kamu bisa klik like-nya dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu. Terus jangan lupa subscribe ya dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, segitu aja video kita kali ini. Thank you so much for watching. We'll see you on the next video. Bye.